Makanya malam hari ini seluruh pemirsa Indonesia menyaksikan respon Hasyolan Sianipar itu udah dipasang di bannernya iNews. Harusnya dia datang malam ini. Pengecut respon gak datang, dokter palsu itu gak datang. Itu, terima kasih. Ya, teman-teman juga sama. Pendukungnya juga sama yang kata respon dibayar 100.000 itu. Ya, maka respon itu kita tunggu, mon. Datang sekali lagi. Ya, jangan pengecut. Ya, udah pengecut kalau enggak nanti kamu pakai anu aja, pakai daster aja nanti untuk. Saya pun ya membela kebenaran, dan kebenaran yang saya yakini tentu kebenaran yang ada di pihak sini. Masa saya yakin yang pihak sana kan? Kalau saya yakin pihak sana jadi Rismon saya berarti kan. Saya tetap Refli Harun bukan Rismon Sianipar ya kan. Satu lagi Mas Aiman. Respon itu ditunggu ibu-ibu itu. Karena dia bilang ibu-ibu itu bayaran 100.000 katanya kalau demo. Nah, jadi kalau berani datang mon, tunggu ibu-ibu itu. Kamu benar-benar jantan atau betina? Keputusan sepihak yang diambil oleh Rismon Sianipar saat membatalkan kehadirannya sebagai narasumber di acara Rakyat Bersuara menjadi sorotan sejumlah pihak dan Aiman sebagai host acara. Aiman sangat menyayangkan keputusan tersebut karena pihak penyelenggara telah mempersiapkan forum diskusi dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten yang selama ini aktif mengikuti polemik keaslian ijazah Jokowi, termasuk pakar telematika sekaligus tersangka Roy Suryo. Digital forensik, nah ini yang juga tersangka fitnah kasus ijazah tapi kemudian dibatalkan karena SP3. Harusnya beliau hadir di sini bersama dengan Bung Jahmada Girsang, tapi tadi siang kurang lebih membatalkan secara sepihak. Mana? Saya menghormati, saya minta untuk kemudian tetap hadir, tapi yang bersangkutan memilih untuk tidak hadir. Mudah-mudahan nanti di tengah-tengah acara ini beliau bisa hadir bersama dengan Bung Jahmada Girsang, ya saya sebut nih, Bung Jahmada Girsang bersama pengacaranya dan Bang Rismon, ya kami undang untuk ada hadir di sini karena begini. Apa yang kemudian disampaikan Bang Rismon, ada buku yang baru, betul ya Bung Andi ya, bahwa satu, beliau menjelaskan bahwa penelitian yang kemarin itu salah. Yang kedua, Bung Rismon akan menjelaskan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Ya. Dan itu ada di buku itu. Makanya kami tunggu di sini. Mudah-mudahan ini kita sampai malam, ya mungkin 10, 11, ya nggak tahu mungkin sampai jam 12. Jangan sambil. Tetapi kami tetap menunggu Bang Rismon dimanapun Anda berada, Anda mendengar, untuk kemudian kami persilahkan nanti membeberkan apa yang ada di buku tersebut dan membuktikan bahwa penelitian Bang Rismon sebelumnya salah dan ijazah Pak Jokowi asli. Nanti kita akan tunggu. Mumpung di sini kemudian ada tokoh-tokohnya juga, ada Bang Roy dan kawan-kawan. Jadi bisa kemudian langsung di counter atau mungkin ada perdebatan, ada argumentasi, silahkan. Mendengar pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Rismon Sianipar, Roy Suryo langsung memberikan sindiran tajam dan menohok kepada mantan rekan seperjuangannya itu. Roy menyebut Rismon sebagai pengecut karena tidak berani menampakkan batang hidungnya di forum diskusi publik dan hanya berani koar-koar di podcast para pembela Jokowi yang tentu saja bukan forum diskusi, melainkan forum pengkultusan seseorang. Sekali lagi saya sangat upset malam hari ini. Orang yang saya harapkan datang, yang namanya sudah tertulis di mana-mana, Dr. Rismon Hasyolan Sianipar, dokter palsu itu gak ada. Karena apa? Karena saya mau ingatkan dia soal laporan saya ke dia ini. Itu sudah jalan dan sudah sebentar lagi semua akan diklarifikasi. Ya, akan dipanggil dia di Polda Metro Jaya. Ya, jelas. Saya terus terang agak worry kenapa? Atau saya harus mengendalikan. Karena laporan dari pihak sana juga, Bil Fakih yang maling, teriak maling, karena dia tuh kan ketahuan ijazahnya palsu. Ya, dari Yamaguchi itu palsu. Ini nggak jalan laporannya. Mungkin disuruh berhenti. Kan parah, makanya saya juga desak. Ya, laporannya Pak Subhan Palal, kemudian laporannya Mas Irwan, itu harus jalan. Laporan ke Rismon tuh udah ada banyak, Mas. Nah, apalagi laporan Pak Yusuf Kalla juga kayaknya nggak terlalu jalan gitu ya. Teman-teman Muhammadiyah mana ini gitu. Artinya apa? Orang ini jelas-jelas menunjukkan itikat yang sangat tidak bagus bagi Republik. Masih ngaku peneliti lagi. Masih berharap dia jadi tampil di sidang. Nggak bisa. Pasti selalu akan kita buang orang ini. Sama lawyernya Pak Jokowi, sama ahlinya Jokowi aja dia dibuang loh, apalagi di kita. Jadi jangan harap, Mas. Makanya kita juga heran ya, kenapa dia tidak hadir malam hari ini.
Ini adalah forum terbaik dia untuk membuktikan kalau dia mau hadir. Ya, Rismon, kamu tuh parah banget. Ya, dengan tidak hadir malam hari ini, seluruh rakyat Indonesia tahu kualitasmu. Ya, udah jelek banget. Kamu silakan ngomong di podcast, silakan juga ngomong menjelek-jelekan apapun yang kamu katakan menambah bukti kamu. Kamu sebentar lagi akan terima laporan yang lain. Tidak hanya itu, Roy Suryo juga mengolok-olok Rismon Sianipar dengan menyematkan panggilan si Omon dan dokter palsu terkait polemik keaslian ijazah S3-nya di Universitas Yamaguchi, Jepang. Bahkan Roy Suryo sudah membuat laporan polisi terhadap Rismon soal pernyataannya terkait kasus panci yang dulu menimpa Roy Suryo, namun terbukti tidak bersalah dan sudah ingkrah di pengadilan. Si Omon ini sok jago dia berusaha jawab, saya jawab semua gitu. Jadi kami itu diperiksa paling hanya sekitar 3-4 jam selesai. Dan itu si Omon itu 3 hari 3 malam pemeriksaan itu. Dia bangga banget, bodohnya dia sebenarnya bangga apa? Jadi dialah yang kena sebenarnya pasal 3. Karena apa? Dia kemudian dikenakan yang soal mengubah agama. Padahal sebetulnya sejujurnya objektif nih teman-teman, harusnya juga nggak kena. Karena yang diperiksa diubah-ubah Rismon itu adalah gambarnya yang diupload Dian Sandi. Itu objek elektronik. Ijazahnya Jokowi berubah nggak? Enggak. Mau itu ijazahnya asli atau ijazahnya palsu, ijazah fisik yang dibawa-bawa itu nggak ada sentuhan, nggak ada sentuhan ke situ. Jadi nggak boleh itu ada apa-apa. Tapi karena itu kemudian dikenakan 3235 dan kemudian dia pas acara ditanyakan pada saat itu misalnya pas Rakber ada Roy Suryo tidak ada, karena pernah kami tampil bertiga itu digunakan sebagai bukti. Jadi saya ikut. Harusnya begitu si Omon itu Rismon dokter palsu itu kena SP3 dan kemudian kena RJ, ya dia dicabut, ya harusnya 3235 dicabut lah. Kok orangnya yang melakukan 3235 dicabut, kok pasalnya ditinggal tuh ke kita. Ibaratnya kita bertiga melakukan, ini ilustrasi yang gampang, kita bertiga melakukan tindakan pembunuhan misalnya. Saya hanya datang, dokter Tifa apalagi ngeri gitu misalnya, Rismon yang bunuh tapi ada 3 orang di situ, terus Rismonnya diampuni. Lah kok kami yang disuruh membunuh sekarang dengan pasal itu ilustrasinya. Emang sekarang apa Pak? Yang kan persoalannya sudah selesai SP3. Anda juga bilang di Polda kemarin juga setelah SP3 diberikan, Anda bilang lihat senyumnya lebih bahagia, lebih enteng hidupnya. Tidurnya lebih enak, tidurnya lebih enak bagi Rismon sendiri. Kenapa harus menyendiri sekarang? Nah, loh panas tadi kalau dengan Mas Roy ini pengungkup pengang, udah gitu kurang ini lagi pakai alat. Mohon maaf. Oke, Badas, konsentrasi untuk buku itu dia tidak mau diganggu. Undangan dari mana pun kecuali saya barangkali dia nggak mau. Aduh. Tapi kalau saya perintah something spesial dia baru datang. Jadi misalnya apa? Something spesial. Dia tuh ongkos juga dong bolak-balik Sumatera, Jakarta. Mana dia di sini kok? Dihitung. Emang bisa naik truk gandengan apa? Dia di sini kok gimana? Taunya Mas Roy taunya dari mana? Ada yang ketemu dia. Yang tahu saya. Ada yang ketemu dia di salah satu mall di Jakarta. Udah jelas di Kuningan City. Wah, itu tersalah. Lah ya udah, orangnya bisa bersaksi. Ketemu sama Rismon. Ya. Gimana katanya dia manteng di Bali G. Saya kembali ke Mas Roy lah. Itu bohong. Oke, saya kembali ke permintaan SP3 Anda, Mas. Hanya saya. Oke. Kita hormati. Gimana? Hanya saya. Only me. Itu gitu loh. Can call him. Aduh, parah banget. Terjadi perdebatan sengit sekaligus menghadirkan momen tawa antara Roy Suryo dengan Djamada Girsang terkait keberadaan Rismon Sianipar. Djamada sebagai pengacara Rismon menyatakan bahwa kliennya sedang fokus membuat buku hasil penelitian terbaru tentang ijazah Jokowi di kampung halamannya Bali G. Namun semua informasi itu langsung dibantah dengan tegas oleh Roy yang membuat Djamada gelagapan saat mencoba menutupi keberadaan dari Rismon Sianipar. Dan Rismon ada di mana? Dan Rismon sendiri, Bang Rismon sendiri lah sekarang. Makanya di sana di kampung nggak mau diganggu. Ini kita cek kejujurannya. Sampai ganti handphone loh, sampai ganti nomor handphone. Iya, kejujurannya coba dicek. Rismon ada di mana sekarang? Cuma dia counter. Coba Rismon ada di mana? Bisa dong kita counter nomor-nomor. Kita punya saksi yang mengatakan Rismon ada di sini. Dia terima. Konsentrasi untuk buku itu dia tidak mau diganggu. Undangan dari mana pun kecuali saya barangkali dia nggak mau. Aduh. Tapi kalau saya perintah something spesial dia baru datang. Jadi misalnya apa? Something dia spesial. itu ongkos juga dong bolak-balik Sumatera, Jakarta. Mana dia di sini kok? Dihitung. Emang bisa naik truk gandengan apa? Dia di sini kok gimana? Taunya Mas Roy taunya dari mana? Ada yang ketemu dia. Yang tahu saya. Ada yang ketemu dia di salah satu mall di Jakarta. Udah jelas di Kuningan City.
Wah, itu terhadap. Lah ya udah orangnya bisa bersaksi, ketemu sama Rismon. Iya. Gimana katanya dia manting Oke, di udah. Bali G? Ya, itu Saya bohong, kembali ke itu Mas Roy lah. Itu Oke, bohong. saya kembali itu ke Rismon di permintaan Bali G SP3 itu. Anda, Mas. Iya. Hanya saya. Oke, Iya. kita hormati, kita Itu hormati. gimana? Mas, Ada hanya orang saya. sepengecut Only me. takut itu gitu loh. Can call him. Aduh, parah banget. Dalam momen ini, Roy Suryo mengungkapkan bahwa dia memiliki saksi mata yang melihat Rismon Sianipar sedang berada di kawasan Kuningan City, Jakarta Selatan. Bukan seperti pernyataan Jamada yang menyatakan Rismon berada di kampung halamannya Bali G. Tentu saja pernyataan itu membuat Jamada gelagapan dan mencoba menghindari perdebatan karena takut kebohongannya terbongkar di depan publik. Satu lagi, peneliti itu nggak boleh berdasarkan pesanan. Ini sekarang Rismon tulis buku itu, Ya. kita tahu persis itu pesanan. Nanti harus berubah, terus bahkan dari kuasa hukumnya enggak, ya. Pak Jokowi Saya tolak loh ya. mengatakan, Ini perkataan ini saya tolak loh. ini kuasa hukum Pak Jokowi yang mengatakan, Saya nanti tolak kalau loh. nggak sesuai kita somasi nih Rismon. Tidak ada yang pesan loh. Gimana ini? Nggak, Mas. Ada covernya juga dipesan. Nanti gambarnya itu depannya. Waduh, itu Mas Roy, harus jangan, ada. jangan. Itu dari kuasa Jangan hukumnya terlalu- Pak Jokowi. Ini yang Jangan buku, terlalu ada hiperbolis lagi ya, ini yang Mas buku Roy. Gibran Endgame Iya, ya. iya, Buku Jangan pakai Gibran cara Endgame. glorification, jangan Aduh. terlalu hiperbolis loh. Artinya buku ini tidak Aku ilmiah. tahu loh, aku Tidak tahu ilmiah. semuanya. Buku ini nggak ilmiah. Tidak ada Gibran- pesanan. Aduh, ya Pokoknya biar aja, biar hati masyarakat nurani yang dia yang menilai bicara. bahwa Oke. bukunya Rismon itu Sebentar, pesanan. sebentar. Kasus lain ya, saya sendiri melihat ini ada sebuah penistaan yang sangat besar terhadap seorang peneliti. Ya peneliti kok mau-maunya yang menista seperti itu, dan kemudian ada masyarakat, nanti tunggu saja deh. Oke. Dia mungkin bisa tenang tidur, tapi dia menutup dirinya. Coba dia keluar, coba dia di jalan, diapain? Kan udah jelas lah, makanya nanti ya saya tidak sama sekali menyarankan ya kalau dia kemudian keluar dan seperti dulu lagi. Coba kalau bisa lakukan seperti dulu. Coba bukunya ditawarkan lagi di Car Free Day. Apa enggak seperti Ade Armando nanti dia di depan DPR itu. Oke. Ya, kejadiannya akan sama dengan nanti yang akan dialami Risma kalau dia tawarkan buku baru itu di Car Free Day. Dulu dia lulukan di Car Free Day, ada saya soalnya sama seperti tadi di UI. Oke. Ya, setiap orang gitu. Coba silakan respon, saya tantang. Kembalilah seperti dulu dan kembali berteriak lantang. Ya, jangan kemudian melakukan penelitian hanya berdasarkan pesanan. Itu aja. Semenjak Rismon berubah menjadi termul, ia sangat sulit untuk dihubungi dan tertutup terhadap media. Bahkan kolom komentar media sosialnya juga ikut ditutup. Melihat perubahan drastis yang terjadi pada Rismon, Roy memberikan sindiran secara sarkas untuk menyuruh Rismon kembali menjual buku terbarunya di Car Free Day yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Bisa-bisa ia akan bernasib seperti Ade Armando saat diberi salam olahraga oleh rakyat yang sedang terbakar emosi. Tadi Anda ingin mengatakan soal buku Gibran Endgame itu bukan pesanan. Bukan, sama sekali nggak pesanan. Dan Anda juga tidak bisa mengatakan itu Dan pesanan, sebentar, kan Mas Mas. Roy juga pastinya Itu besar dalam kontribusinya. Kuasa hukumnya Jokowi mengatakan nanti akan kita lihat dulu bukunya. Kalau bukunya nggak sesuai akan kita somasi. Itu dikatakan oleh Pak Rifai Kusmanegara pada saat di TV lain, saya punya rekamannya pada hari Rabu minggu yang lalu. Ya, dan kemudian Baru minggu lalu? Iya, baru minggu lalu. Dan Oh. kemudian bahkan covernya ada Pak Jagir Mas juga. Roy, kita ada Covernya- sama-sama di TV itu. Iya, covernya saya- juga harus makanya beratnya harus diatur kalau Mas Roy supaya ini lihat gitu loh. Selalu melintir-melintir ya. Nggak melintir, ada rekamannya, Kita Pak Jamal, sama-sama ada. siaran tuh kalau di televisi. Ada rekamannya. Mau kita Mau. putar. Oke, nanti saya putarkan. Jadi Ada apa? juga Jadi apa? begitu, Apa yang iya. mau Anda sampaikan Pak Jamada? Gimana bisa Terkait malah- buku Gibran melarang Endgame, apa itu? yang ingin Anda sampaikan? Itu adalah dia yang membukukan itu. Ya, dia membukukan. Katakan yang menulis lah, Mas. Saya nggak tahu persis namanya penulisannya, tapi dia Kontribusi membukukan penulisnya itu. hanya dua ya, Bang Rismon sama Mas Roy. Saya Iya. tidak nulis, saya Dia memberikan bahan. membukukan, Oke. dia yang mempublisir. Roy Suryo juga meminta Rismon untuk tidak seperti katak dalam tempurung yang melihat informasi secara terbatas. Terlebih dia harus membuka kolom komentar media sosialnya untuk melihat komentar rakyat terhadap dirinya sendiri. Terlebih Rismon merasa dirinya berada di jalan kebenaran saat berada di sisi Jokowi. Jadi kenapa mesti takut menghadapi komentar rakyat serta undangan dari media yang ingin menguji kebenaran dari penelitian terbarunya. Misalnya itu hak, tolong jangan jadi kata dalam tempurung ya. Rismon mungkin merasa, saya sudah selamat. Baca sosial media, kalau dia berani buka komen dia. Lihat sekarang 11.000 triliun rakyat itu. Ya, meskipun Indonesia nggak ada 11.000 triliun rakyatnya. Tetapi lihat, semua menghujat dan namanya udah sehina-hinanya. Dia udah benar-benar endgame. Mau bukunya jadi, udah nanti diketawain rakyat. Itu menurut saya kasihan dia. Dia bahkan telah terjerembab, dia telah dijumuskan. Ya, mungkin dia tidak sampai dituntut, tapi dia mengalami penuntutan dalam hidupnya, moralnya sudah habis. Apa itu yang diinginkan? Ya, kalau saya tidak, ya kami tetap akan mempertahankan ini dan kami tetap bertahan. Makanya kami yakin ijazah ini 99,9% palsu.
persis seperti ketika Rismond mengatakan 11.000 triliun persen. Waktu itu hurufnya font Times New Roman, tiba-tiba diralat jadi Time Roman. Sekali lagi saya katakan, di situ di pasal 321 bukan hanya memanipulasi, mengedit segala macam, menyembunyikan barang orang lain. Sekarang saya lanjutkan. Apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo selama ini, bahwa ijazah ini adalah 99% palsu. Ijazah Pak Jokowi maksudnya. Langsunglah saya melompat ke TIFA. 6 spesimen ijazah ini adalah menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi menurut saya begini, kita harus pahami secara luas. Yang dibicarakan di situ milik orang lain, sekalipun sumbernya dari Dian Sandi tadi katakan apakah mengedit, memanipulasi, tapi dibicarakan tuh milik orang lain. Kalau milik diri sendiri nggak masalah, Bang Aiman. Milik orang lain loh. Dan nama Pak Jokowi itu udah tersebar ya 2 tahun terakhir inilah. Diolok-olok, dihina, sehina-hinanya segala macam. Itu yang dia keberatan, makanya 30 April dia mungkin pengaduan. Terjadi perdebatan sengit antara pengacara plus mediator Jahmada Girsang dengan pakar telematika Roy Suryo soal kode etik advokat yang diduga dilanggar oleh Jahmada karena saat ini ia berubah dari kawan menjadi lawan dalam perkara yang sama. Dalam momen ini, Roy Suryo langsung memprotes keras langkah dan jalan politik yang diambil oleh Jahmada. Bahkan Roy Suryo mempermalukan Jahmada dengan telak yang membuat pengacara ini hanya terdiam pasrah menahan malu. Karena saya sebut gini, Pak, saya ingin tanya aja. Bapak pernah jadi pengacara kami, Bala RRT? Bukan. Enggak, gini, saya tanya dulu, pernah enggak jadi pengacara Bala RRT? Pernah? Pernah dengar kan? dulu Mas Roy, dengar dulu aja. Pernah kan? Saya- Kalau pernah, saya Bapak tahu hanya diskusi. etika advokat enggak? Oh, tahu. Nah iya, Bapak tidak boleh melawan kami selaku Bukan klien melawan. Bapak yang lama. Itu Ini mau melanggar melawan, etik. terserah. Ini melanggar Mau- etik nih orang mau ini. melawan, tidak Ini melawan, orang- ini terserah, nggak Mas boleh Roy. ini. Ini melanggar etik. Melawan tidak melawan terserah Mas Roy. Up to you. Oh, nggak boleh kok terserah saya. Enggak lah. Hanya organisasinya saya- ini harus disanksi nih. saya mau Coba saya minta sampaikan saja. advokat, pendapat advokat saya minta. Nggak, melawan itu kan di pengadilan. Saya hanya Enggak, iya, menyampaikan coba, saja. ini Mas Man, Gamal. Man, Iya, iya. ini kan kita Ini melanggar ini. Ini Belum melanggar selesai. ini. ini belum pernah selesai. menjadi advokatnya Mas Roy. Oke, iya. Tentu ada Dengerin. hubungan klien dan advokat, ada rahasia dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak bisa diumbar ke publik, misalnya Oke. strategi dan lain sebagainya. oke. Ketika kemudian dia berhadapan dan kemudian menyerang Mas Roy, itu melanggar kode etik advokat. Dengerin itu. Selanjutnya ada Refli Harun yang ikut mengganyang Jahmada atas manuver politik yang dilakukannya bersama Rismond Sianipar yang sekarang berubah menjadi termul anyar dan jadi pembela Jokowi. Refli mengingatkan Jahmada bahwa ada kode etik di dalam dunia advokat yang tidak boleh dilanggar oleh seorang kuasa hukum terhadap kliennya, yaitu berubah menjadi lawan serta menyerang mantan kliennya dalam perkara yang sama karena terdapat rahasia dan strategi hukum yang tidak boleh diumbar di depan publik. Mau menegaskan dulu bahwa sebetulnya sebagai seorang advokat, advokat itu adalah profesi, officium nobile, profesi yang terhormat dan mulia. Kenapa dia terhormat dan mulia? Salah satunya karena diikat oleh kode etik advokat. Dan di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 di pasal 19 diatur bahwa advokat itu wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya, ya, karena hubungan profesinya. Itu jelas itu. Jadi kalau ada seorang advokat pernah menerima kuasa dari seorang klien, kemudian membuka bahkan ingin menyerang balik seorang advokat, seorang klien dalam perkara yang sama loh, dalam pokok perkara yang sama. Kalau perkara lain nggak ada masalah. Ya, misalnya Mas Roy diserang dalam bukan perkara Pak Jokowi, ya, itu sebetulnya adalah pelanggaran kode etik advokat yang akhirnya membuat profesi advokat itu tidak menjadi mulia lagi, tetapi menjadi rendah karena praktek dari advokat tersebut. Saya tidak menyebut orangnya, ya. Kalau ada yang merasa monggo, ya, kalau ada yang mau merasa loh. Tidak ingin ketinggalan, Sang Haji juga ikut memberikan paham kepada pengacara yang juga merangkap sebagai mediator agar tidak mengotori profesi advokat dengan manuver politik yang dilakukan oleh Jahmada dan Rismond demi kepentingan pribadinya agar bisa lolos dari jerat hukum yang sedang berproses.
Biarinlah Roy Suryo mengarang fiksinya ya. Loh, ini bukan fiksi, ini fakta. Kenapa Fakta itu kok fiksi? dibiarkan? Ini fakta. Kalau bentar dulu, Roy, penelitian itu independen. 49 halaman Anda itu juga saya nanti nggak saya tahu. jawab itu kecil itu Nggak, apa itu. Saya tidak perlu tahu, kasih tahu Anda saya meneliti kapan. Ya udah. Anda mengarang Ya udah fiksi itu. bohong, udah jadi ketahuan bentar, bohong. Dikit-dikit bohong. Lah, memang bohong. Oke, jadi Emang gini. Anda ijazah bohong. Oke. Doktermu asli Pak bohong. Asli. Mana? Ya bisa jadi mungkin gini, Bung Rizwan mau menyampaikan bahwa penelitiannya bisa jadi sebelumnya. Meskipun pada tanggal 26 Februari Nggak masih bisa, menulis Pak, kalau udah nulis kayak keraguan gitu Nggak, kan. Gini Pak. Ini kan mengarang. Mengarang apaan asli ini? Bukan maksudnya ini, pertanyaan ini Twitternya 26 siapa? Februari masih Ini tidak Twitternya meyakini, siapa? tapi kemudian 5 hari kemudian mengajukan RJ. Terjadi perdebatan sengit antara pakar telematika Roy Suryo dengan termul baru Rismond Sianipar di sebuah forum diskusi. Awalnya Roy Suryo dan Aiman mempertanyakan sikap Rismond yang mendadak mengajukan RJ, padahal 5 hari sebelumnya masih menyatakan ijazah Jokowi palsu. Merasa terus disudutkan, Rismond mencoba mengkonter Roy Suryo dengan mengatakan bahwa Roy sedang panik karena sebentar lagi akan masuk penjara. Namun semua ucapan Rismond langsung dibayar lunas oleh sang pakar telematika dengan menyebut Rismond sudah jadi termul. Nah itu publik Oleh karena jawaban itu kan begini, Bang. Penelitian saya itu sebelum mencapai pada titik puncak kesimpulan, ya lakukan penelitian ongoing juga. Oke. Gitu loh. Jadi sebelum ini udah melakukan penelitian juga. Iya. Penelitian kayak gitu. Jadi jangan dikarang fiksi seolah-olah itu jadi kesimpulannya itu Dah, kembali dah, dah, hari. dah. Biarkan aja Rasulullah Nggak ilmiah. bercerita. Memang nggak ilmiah Silakan Mas penjelasanmu. Roy. Udah Ini. panik mau dimasuk Ya. penjara itu. Nih siapa ini ngaco ini? Ini bisanya udah kayak termul nih, kok penjara gitu. Nih, Tidak seperti pernyataan yang Rismond sampaikan di depan publik bahwa ia akan menelanjangi Roy Suryo dan kawan-kawan saat bertemu dalam perdebatan. Namun fakta berkata lain. Di momen ini malah Rismond yang ditelanjangi oleh Roy Suryo dengan mempertanyakan gelar dokter yang ia dapatkan dari Universitas Yamaguchi di Jepang karena ijazahnya diduga palsu. Tentu saja hal tersebut membuat Rismond menjadi tertawaan narasumber dan penonton yang hadir di studio karena ia tak bisa menunjukkan ijazah aslinya yang sedang jadi sorotan. dan semua itu sekali lagi, ini ada pada buku. Pertama security paper, security paper. kertas umum, Ya, kemudian ada stempel basah. Betul. Di sana hanya hasil scan. Di sini terdaftar dari rapi, tidak ada ijazah. Tapi yang paling sedih bagi saya, Mas. Ya, oke. Saya Dokter Tifa itu bagaimana sih? Bagaimana bisa Dokter Rismond Hasyiulan Sianipar, Magister itu berani meneliti ijazah palsu Jokowi kalau ijazah sendiri palsu? Udah itu pengkhianatan besar itu. Pembohong, kau pembohong. Ya, itu akan kemudian udah cacat. Dia sudah nggak punya integritas. Ngapain lagi orang itu? Bahkan patennya juga ditolak. Nih ada paten yang ditolak. Paten apa ini? Ini paten yang katanya tahu nggak lulusnya itu pakai paten. Ini patennya ditolak. Kelulusan pakai paten karena ada produk yang Iya. diteliti. Ternyata patennya itu Oke. sudah didaftarkan lama dan itu tertolak. Ini bisa dicek. Itu bentuknya apa paten itu? Publication. Ini ada paten application tahun 2006. Oke. Tahun 2006 pending sampai dengan sekarang. Itu datanya asli nggak? Datanya asli nggak? Ada bukunya? Itulah Anda itu selalu jump into conclusion. Palsu. Datanya dari Anda nggak? Yang jelas saya tidak pernah mengatakan Ini. 11.000 triliun persen. Data palsu. cap basah. Iya. Nggak pernah. Coba ditunjukkan itu transkrip nilai saya. Nanti biar diperiksa aja. Iya, Anda yang transkrip periksa. Tanggal apa berapa ijazah? ya? Transkrip apa ijazah? Sertifikat belakangnya transkrip. Ini transkrip. Mana ada orang nggak bisa membedakan transkrip dengan ijazah. Transkrip ya transkrip, ijazah ya ijazah. Mana ijazahmu? Mana ijazahmu? Mana Iya, ijazahmu? Ini semua nilai ya. S, Itu nilai A, transkrip S gimana superb, sih? A excellent, B good, C fair. Masa dokter nggak bisa membedakan ijazah dan transkrip? Anda tahu nggak sebelum jadi ini harus dapat transkrip ini? Ijazah itu ada kelengkapannya Iya, ini transkrip. bukti real. Ijazahnya aja Punya mana? Anda itu apa itu? Ijazahnya Fotokopi. Ini loh Ijazahnya real mana? nih, tanda tangan basah ini. Bukan, Mas Ijazahmu Roy. mana? Saya biar Bung Rismond mereka Bang Iya. Roy tanya ijazahnya di mana? Ya ijazahnya nggak perlu saya tunjukkan pada Rosuryo. Ini loh transkrip nilai. Dah.
Dalam perdebatan kali ini, Rismond benar-benar dibuat tak berkutik oleh Roy Suryo saat diminta untuk menunjukkan ijazahnya dari Yamaguchi. Rismond malah terkesan seperti tidak nyambung dengan menunjukkan transkrip nilainya, padahal yang diminta oleh Roy untuk diperlihatkan di depan publik adalah ijazah Rismond dari Universitas Yamaguchi di Jepang. Padahal dahulu Rismond sering berkata kepada Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kalau memang asli. Namun sekarang, ia malah tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Makanya ini dicoba di forensik, di forensik. Apa? Forensik ini. Gak usah transkrip, ngapain di Oh, tapi forensik? enggak, ini transkrip. Transkrip ngapain? Transkrip asli. Tapi ijazah Bukti apa, ada apa? disimpan. Iya, Bentar, ngapain? Bung Rismond. Artinya ijazah ada tapi Iya, disimpan. iya, Pak. Mana ijazahnya? Kok Anda berkepentingan banget ya? Oh iya, karena Anda menuliskan nama doktor. Iyalah. Udah akui aja. Udah, Roy Asli atau Suryo. palsu doktornya. Makanya kalau lihat YouTube, kalau baca tuh baca gunakan mata dan telinga itu dengan baik. Ya gitu. Sopan dikit Anda Jelas, pakai itu kata-kata sopan mata. banget. Ya. Roy Suryo, Jangan potong dulu. Anda selalu mengata-ngatai Jangan saya potong. omon-omon. Sebutkan Iya. nama saya dengan jelas. Namamu yang benar siapa? Kalau dalam berita ini, kalau dalam KTP ini ada doktor. Saya sebut doktor. Anda dapat dari mana itu KTP saya? Ada di lawyer saya, kan Anda pakai Nah, ini. itulah dari lawyer kan? Iya. Ya ini kan Itu untuk apa? resmi. Anda tampilkan data pribadi Oke, saya. Itu. ini nggak ada data pribadi. Ini saya yang pembuat undang-undang data pribadi. Ini sudah saya hilangkan. Clear ya? Itu Anda dapat dari mana? Nicknya udah dari lawyer saya ini. Itu untuk apa saat itu? Untuk surat kuasa kan? Untuk Bukan surat untuk kuasa kamu. mengaku dokter kan? Kamu dokter nggak? Oke, saya tunjukkan buktinya nanti. Mana buktian? Memang Dokter harus nggak? kepada kamu. Dokter nggak? Dokter nggak? Sebentar. Tidak ada yang berdiri ya, yang berdiri Iya. hanya saya. Oke. Seorang peneliti boleh salah. Tapi sekali lagi, kalau seorang peneliti kesalahannya lebih dari 10%, itu sudah perlu diteliti oleh dokter Tifa. Otaknya perlu diteliti. Ya, karena nggak ada Maksudnya gimana? peneliti. Kesalahan lebih dari 10% maksudnya gimana? Iya, error itu ada batasannya, Mas. Jadi makanya errornya berapa? Margin errornya berapa? Kalau margin errornya di atas 8%, itu sudah abal-abal penelitiannya. Tapi ya sekali lagi, ya Maksudnya kalau dengan memang- mengoreksi sekarang ini. Oh iya, ya makanya ketika kemudian dikoreksi ya maklumlah kalau ijazahnya tidak ada. Dari Dian Sandi itu boleh dong seorang peneliti dengan cara apapun itu bahasa teknisnya saya. Nggak bisa Mas Yakir. Lanjutkan saja, Bang. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau Ya udah, nggak Saya apa-apa, nggak pulang bisa. aja nggak apa-apa. Peneliti apapun juga nggak bisa. Saya pulang aja nggak apa-apa. Berarti Itu adalah bijak. Baik. Ya makanya kalau Ya. kayak dijawab. Bukan saya tidak bisa menjawab. Ya silakan kalau bisa silakan. Lebih dari itu saya bisa. Oh ya silakan. Nggak mau. Lah. kalau Jadi kalau dia dengan segala hormat Pak Jamada, kalau klien Anda mengatakan ini ada watermark, ada emboss, jangan salahkan topi merah yang mengatakan Rismond telah melakukan editing baru atau rekayasa untuk mengubah ini. Penelitian baru itu dia sendiri tidak sadar ada kata-kata Gacat Adam itu. Ya tapi ya maklum lah kalau bohong, dokternya aja bohong, oh gimana? Ya udahlah, udah ada case close lah. Dokternya bohong, udah. Saya pulang aja deh. Kalau Saya bukan sedih. dialog namanya, berantem terus. Enggak, saya sedih. Saya sakit hati betul. Terjadi perdebatan sengit yang memantik emosi kuasa hukum Rismond Sianipar, Jahmada Girsang, dengan pakar telematika Roy Suryo. Perdebatan itu terjadi saat membahas analisis terbaru dari Rismond Sianipar yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Suasana diskusi memanas ketika Roy Suryo terus memotong pembicaraan Jahmada Girsang karena dianggap ngawur dan menyesatkan publik. Mas Roy, bukan saya nggak bisa jawab, Ya, tapi saya hati-hati menjawab. ya. Karena kalau salah ini teknis. Bukan, saya jaga lidah saya. Ya, Saya katakan kemarin, saya mendengar dulu baru menjawab. silahkan. Itu adalah bijak. Baik. Ya makanya kalau Ya. kayak dijawab. Bukan, saya tidak bisa menjawab. Ya silakan kalau bisa silakan. Lebih dari itu saya bisa Oh jawab. ya silakan. Nggak mau. Lah. kalau ada tudingan baru tadi Bang Jamada, ada tudingan baru bahwa Bang Rismond mengedit. Ngedit lagi. Oke, kalau itu ku jawab Elvira, karena you yang punya host. Tentang mengedit, saya katakan tidak ada. Saya kuasa hukumnya. Ini fakta. Biar Mas Roy ketawa ke TV, jongkrak balik di sini, ku katakan tidak. Jungkir balik aja. Ini orangnya yang Saya katakan. file loh. Orang Tidak. yang punya file mengatakan filenya segitu bisa. Bahkan dia
waktu banget lah itu. membuat penelitian baru itu, dia sendiri tidak sadar ada kata-kata Gacat Adam itu. Ya tapi ya maklum lah kalau bohong, dokternya aja bohong kok gimana? Ya udahlah, udah ada case close lah. Dokternya bohong udah. Saya pulang aja deh. Kalau Saya bukan sedih. dialog namanya, berantem terus. Enggak, saya sedih. Saya sakit hati betul. Orang ngakunya dokter, kita bersama-sama setahun, tahu-tahu dokternya palsu tuh saya sedih Pak Jamada. Oh my God. Kalau ini temen kayak tudingan gitu. secara hukum. Iya, berkhianat ternyata bisa. betul dia itu. Dalam momen ini, Roy Suryo terus mencecar Jahmada Girsang ketika ia sedang membela Rismon, namun tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, baik dari sisi teknis maupun sisi hukum. Merasa terus dipotong saat berbicara, membuat Jahmada Girsang terlihat kesal dan membuat suasana di studio semakin menegangkan. Titik klimaks terjadi ketika Jahmada terpancing emosi dan berkata ingin pulang saja karena terus-menerus dipojokkan oleh Roy Suryo. Beginilah kebiasaan para termul, selalu emosi saat sudah tak mampu berargumentasi. Ini ada kuasa hukumnya, kita tanya dulu Oke. biar proporsional. Silahkan untuk klarifikasi. Tenang aja Mas Roy. Ya, tenang. KRMT Oh Roy iya, Suryo. asli kalau itu. Jadi saya katakan, Asli kalau saya. dia meneliti itu, KRMT dokter asli. saya nggak bisa loh kalau begini. Oke, Nggak bisa, jujur saya tuh orang konsentrasi full. silakan. Nggak bisa. Jadi dia meneliti itu dan satu persis dari Dian Sandi itu boleh dong seorang peneliti dengan cara apapun itu bahasa teknisnya saya. Nggak bisa Pak Jagir. Lanjutkan saja Bang. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau Ya udah, nggak Saya apa-apa, nggak pulang bisa. aja nggak apa-apa. Peneliti Oke. apapun juga nggak bisa. Saya pulang aja nggak apa-apa. Berarti Tepuk tangan buat dia atau buat saya, no problem. Iya. berarti saya ingin klarifikasi Oke, saya lagi. lanjutkan ya. Oke. Udah ambil posisi nih saya nih. Iya. Kuda-kuda dipasang. Wah. Dia melakukan penelitian bebas dong dengan cara apapun itu bahasa tekniknya boleh dong. Dia temukanlah hal yang baru itu dari data awal itu. Ternyata ada watermarknya, ada embossnya. Boleh seorang Roy Suryo mengatakan itu atau berkan aja. Iya. Boleh dia sangkal. Namanya penelitian bebas dong. Memang matematis. Melihat suasana yang sudah semakin panas, host acara coba untuk mendinginkan perdebatan. Namun yang terjadi, Roy Suryo malah menaikkan tempo perdebatan dengan kembali mencecar dan menginterupsi pernyataan dari Jahmada yang dianggap hanya menyampaikan klaim sepihak dan pembelaan berbasis perasaan. Tidak ingin kehilangan muka, pengacara Rismon ini mencoba berkelit dan mencari pembenaran yang membuat suasana diskusi menjadi momen pengadilan untuk Jahmada Girsang. Tolong bisa ditampilkan yang terakhir saya kirim ke redaksi ya. Jadi gini, apa yang kemudian tadi yang namanya nggak disebut itu topi merah, si anak muda cerdas. Jadi apa yang dilakukan Rismon itu nggak masuk akal. Secara penelitian itu nggak masuk akal. Ini saya contohkan. Baik. Jadi dia membantah sendiri. Sebenarnya perkara ini lanjut secara teknis itu karena unggahan dari Dian Sandi pada tanggal 1 April. Oke. Terus kata Rismon, ya, dokter. Ngakunya dokter tapi dokternya palsu ternyata. Ya. Dokter Eng itu, ya, dia bisa melihat ini ada embossnya dan ada watermarknya. Saya cek, apakah memungkinkan file ini ada emboss dan watermark? Besar filenya itu hanya 76 kilobyte. Sebuah file, adik-adik yang ngerti teknis ya, 76 kilobyte itu nggak bisa diapain, dibesarkan langsung pecah. Dan ini bukan dari saya, orangnya sendiri Mbak Elvira. Dian Sandi Utama yang mengirim itu mengaku file itu hanya 76 kilobyte di upscaling. Jadi kalau mau dibesarkan, itu ya sama aja dengan gambar kecil. Kalau mau dibesarkan, kayak kita bikin poster, kita nyetak poster, dituang cetak, ya, tiba-tiba dibesarkan, pasti orangnya bilang, Mas ini pecah dong, nggak apa-apa, pecah. Untuk yang mencari detail, watermark, siapa yang ngajarin? Jadi nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan si Rismon, ya, itu bohong besar. Beginilah kebiasaan dari para termul. Mereka akan membolak-balikan fakta dan membuat tafsir hukum semau mereka. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, termul akan terus berusaha melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan. Di mata kaum termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Satu kata yang penting ya, saya tidak akan bicara hukum karena saya sadar saya bukan orang hukum. Tapi saya akan bicara sebagai seorang peneliti atau seorang yang setidak-tidaknya melakukan penelitian. Peneliti itu bisa salah, betul. Tapi tidak boleh bohong. Apalagi peneliti tiba-tiba mengubah 180 derajat. Tadinya 11.000 triliun % palsu. Tiba-tiba sekarang benar. Ya, itu gimana otak bisa ditranslasi, dirotasi. Apalagi peneliti
yang hasil penelitiannya nanti sebelum ditulis dikonsultasikan dulu ke Solo. Ini sudah benar belum? Aduh, peneliti kok kayak kerbau dicokok hidungnya kayak gini nih. Saya benar-benar menyesal ya. Jadi yang tadinya Gibran endgame benar-benar jadi Rismond endgame sekarang. Ya, udah kasihan banget. Kasihan teman saya ini ya, seorang peneliti yang melacurkan dirinya. Kasihan. Adik-adik jangan meneruskan kayak gitu.